bersyukur atas bantuan yang diberikan Jokowi. Orang nomor satu di Indonesia. Dikasih envelope, dikasih sembako, buat modal usaha orang kecil-kecilan. Alhamdulillah. Bukan dulu. Jangan cuma sambutan kata-kata mukia. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Saya berharap bahwa kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu pun, dan senantiasa dalam bimbingan Tuhan Yang Maha Kuasa. Kawan-kawan sekalian, kali ini kita akan menyampaikan satu berita yang dimuat di berita sekaligus juga komentar ya dari seorang pengamat sosial politik Rocky Gerung yang dimuat di Gelora News tanggal 21 Januari 2023. Dengan judul berita ini dibuat judul Jokowi mulai gebar belusukan hingga temui rakyat lagi. Rocky Gerung ini dia ingin 3 periode. Kawan-kawan sekalian, baru-baru ini tanggal 19 Januari 2023 ya, berapa hari yang lalu, 3 hari atau 4 hari yang lalu lah, diketahui Pak Presiden Jokowi berkunjung ke Sulawesi Utara dan meresmikan beberapa kegiatan di Kota Manado dan sekitar, termasuk di Bitung serta mengunjungi pasar, mengunjungi mal dan lain sebagainya, dan membagi-bagi kaos, melempar-lempar kaos ke masyarakat yang mengerubungi, kemudian juga memberi amplop-amplop berupa uang kepada ibu-ibu dan masyarakat di pasar. Nah, sebentar kita akan perlihatkan dalam screenshot short di video potongan-potongan pemberitaan yang kita coba record sebagai untuk mendukung pemberitaan atau channel ini. Nah, baiklah kawan-kawan sekalian, bagaimana komentar Rocky Gerung dalam kaitan kunjungan tersebut, dan beliau dikatakan melakukan belusukan kembali seperti pada masa-masa beliau menjadi Gubernur DKI ketika kampanye, demikian juga ketika dia kampanye sebagai kampanye di Pilpres. Pengamat politik Rocky Gerung menyoroti manuver yang baru-baru ini kerap dilakukan oleh Joko Widodo alias Jokowi. Dirinya mencurigai ada yang diinginkan mantan gubernur tersebut dalam belusukannya yang tiba-tiba sering dilakukannya lagi. Menurut Rocky, dirinya curiga Jokowi ingin wacana 3 periode kembali. Tak heran dia belusukan ke pasar Air Madidi di Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara, Kamis 19 Januari 2023. Kita lihat kontras etik antara pemimpin yang mengerti hakikat kekuasaan dan yang mengeksploitasi kekuasaan. Pak Jokowi ingin 3 periode, makanya dia belusukan terus, bahkan mengerahkan aparat, kata Rocky Gerung. Menurut Rocky Gerung, tak ada gunanya Presiden Jokowi melakukan belusukan sementara elektabilitasnya sudah merosot. Kan data terakhir Indonesia masuk 100 dari negara termiskin di dunia. Itu artinya Presiden Jokowi gagal. Kalau gagal, ngapain perpanjang, ngapain belusukan? Bahkan di Minahasa terlihat bahwa memang ada mobilisasi, kata Rocky Gerung. Jadi, saya kenal sifat kuasa yang mendekatkan diri dengan cara yang gak masuk akal. Kita tahu di mana ada Jokowi, di situ ada rakyat berkumpul, tapi dimobilisasi, katanya. Lebih lanjut, Rocky Gerung bahkan menganggap bahwa Jokowi sudah layaknya telanjang tanpa power. Apalagi menurutnya ada dugaan mobilisasi massa pasar dengan menggerakkan aparat. Jokowi tidak punya power, makanya belusukan sambil lempar hadiah. Orang di sekitarnya bilang Jokowi masih pakai sutra, padahal semua orang yang pakai otak tahu bahwa beliau telanjang, ujar Rocky Gerung. Ini pemerintah boros politik tapi miskin etika. Diketahui bahwa salah satu tujuan Jokowi mengunjungi pasar tersebut untuk mengecek harga bahan pokok. Usai berdialog dengan pedagang, Jokowi menyebut harga-harga bahan pokok Sulawesi Utara masih stabil.
biasa mengecek harga-harga, utamanya harga sembako, beras, minyak. Saya kira di Sulawesi Utara kondisinya stabil, inflasi juga sangat terjaga di angka 4% di kota Manado dan sekitarnya. Saya kira sangat baik, kata Jokowi. Pada saat akan memasuki mobil untuk melanjutkan perjalanan, tampak ribuan masyarakat memenuhi jalan. Melihat jalan yang menjadi sempit karena dipenuhi masyarakat yang akan menyebabkan kendaraan bergerak perlahan, Jokowi lantas memilih berjalan kaki sambil membagikan kaos. Setelah berjalan kaki selama 30 menit, kepala negara memasuki kendaraan untuk melanjutkan Setelah berjalan kaki sekitar 30 menit, kepala negara masuk kendaraan untuk melanjutkan perjalanan menuju bendungan Kubil, Kawongkoan. Demikianlah kawan-kawan sekalian berita dan komentar dari berita tentang kunjungan Presiden Jokowi ke Sulawesi Utara dan komentar dari seorang pakar yaitu Rocky Gerung yang terkenal tentang kegiatan kunjungan atau belusukan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi di Sulawesi Utara itu. Nah, kawan-kawan sekalian, memang masing-masing orang punya style ya. Tapi Rocky Gerung menafsirkan bahwa cara-cara seperti itu adalah cara-cara yang tujuannya untuk membangkitkan, memperlihatkan kepada kepada publik bahwa dia dialu-alukan oleh masyarakat, dia didukung oleh masyarakat, rakyat. Tapi semua itu apa yang terjadi di situ, misalnya orang berjejer di pinggir jalan, seakan-akan menyambutnya, dan kemudian itu dianggap sebagai bagian dari mobilisasi yang diperintahkan kepada aparat untuk melakukan mobilisasi sehingga dalam rangka membangun citra bahwa dia masih sangat didukung oleh rakyat, terutama Sulawesi Utara dan di NTT. Di tempat lain di mayoritas daerah-daerah Muslim, saya kira dia sudah tidak lagi. Hanya kelompok-kelompok tertentu, misalnya di Sulawesi Utara seperti itu. Yang tadi itu dimobilisasi atau tidak seperti yang dikatakan oleh Rocky. Karena menurut para pengamat, Rocky dianggap banyak pengamat, bukan hanya Rocky, yang mengatakan sebetulnya Presiden Jokowi itu gagal dalam memimpin Indonesia. Bahkan dalam periode kedua ya, sejak dari periode pertama, periode kedua pun dianggap pemilu itu bermasalah karena dianggap curang. Bahkan dalam periode pertama juga ada yang mengatakan bahwa sebetulnya menang itu Prabowo, tetapi karena persekongkolan di dalam pemilu itu sehingga dianggap Pak Jokowi yang memenangkan itu. Dan hari-hari ini citra untuk membangkitkan citra ya bahwa dia pemimpin merakyat, bagi-bagi uang berkop Istana Negara, berkop Sekretaris Negara, amplopnya, dan kemudian yang dilempar-lempar tuh mungkin kaos itu, ya seperti Ganjar Pranowo melempar-lempar kaos di masyarakat di Jawa Tengah. Hanya dalam rangka untuk, kalau dulu kan makan di pinggir jalan ya, waktu DKI itu calon gubernur DKI makan bakso di pinggir jalan, kemudian intip sana intip sini, lubang-lubang got dan lain sebagainya. Ya kemudian itu mencitrakan bahwa dia seorang pemimpin yang sangat merayat, berasal dari rakyat. Padahal itu semua dan akan memperhatikan rakyat tentunya dalam program pembangunannya. Ternyata itu kan banyak yang sudah tidak percaya karena itu dianggap bagian dari pencitraan saja, dan itu bagian dari tipuan pencitraan. Karena kenyataannya tidak demikian, apakah dia memihak rakyat kecil atau tidak, tetapi apakah dia memihak tenaga kerja dalam negeri atau tidak, kenyataan kan tidak seperti itu. Malah nanti kita bacakan lagi tentang pernyataan Presiden bahwa nanti ada datang banyak wisatawan dari China yang mengunjungi Indonesia dan lain sebagainya. Dan banyak juga menduga, termasuk saya menduga jangan-jangan itu bukan wisatawan, tetapi bagian adalah upaya mengimpor lagi tenaga kerja yang pura-pura wisatawan, kemudian secara tidak langsung sudah tidak balik lagi dan mereka menjadi tenaga kerja di perusahaan-perusahaan investasi Cina di Indonesia. Ya mudah-mudahan tidak seperti itu ya, mudah-mudahan tidak seperti yang kita duga, tetapi itulah pengamatan dari Rocky Gerung bahwa seorang ilmuwan, seorang filosof, seorang pengamat sosial politik yang banyak mengkritik kebijakan-kebijakan Presiden Jokowi. Dan tadi dia mengatakan bahwa Indonesia sadar atau tidak sadar, ternyata kita sudah masuk dalam 100 negara termiskin di dunia.
Nah, jadi gimana kalau dibilang berhasil kalau begitu, ya? Nah, mudah-mudahan lah. Nah, tapi upaya-upaya memang kebijakan bahwa akan ingin 3 periode dan lain sebagainya, upaya-upaya itu ada. Misalnya juga mobilisasi kepala desa kemarin datang pura-pura demo di DPR tuntut 9 tahun. Ini kan lucu-lucuan aja. Ini kan cara orang semua mudah membaca gitu. Dari 6 tahun ke 9 tahun, bayangkan, dan itu 3 periode. Tapi itu nanti tersendiri kita akan bahas apakah masuk akal atau tidak, apakah bertentangan. Sudah jelas bahwa itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, tapi Presiden Jokowi sebelum Undang-Undang dirubah, DPR dan Presiden Jokowi sudah melanggar undang-undang itu karena menyetujui soal perpanjangan itu. Jadi Presiden sudah mempelopori pelanggaran terhadap Undang-Undang Desa tentang masa jabatan pemerintah desa. Tapi itu nanti kita akan bahas tersendiri. Maka wajar kalau misalnya Rocky Gerung begitu keras di setiap plat mengkritik dan memperingatkan kepada kita bahwa pemimpin yang model begini sangat berbahaya karena tidak taat terhadap aturan-aturan yang tersedia. Makasih. Jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kunjungan kerjanya di Provinsi Sulawesi Utara, Kamis malam, tanggal 19 Januari tahun 2023, Presiden Joko Widodo berkunjung ke salah satu pusat perbelanjaan di kota Manado. Presiden tiba di Manado Town Square sekitar pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Presiden kemudian naik ke lantai 3 dan menuju salah satu rumah makan yang berada di mal tersebut, yaitu Gula Merah. Kedatangan kepala negara itu pun mengejutkan pengunjung dan pegawai restoran tersebut yang antara lain dirasakan langsung oleh